Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang aliran-aliran filsafat pendidikan, idealisme, realisme, dan perennialisme yang diampu oleh Bapak Ridho Agung Juwantara, MPD. Disusun oleh Cynthia Intan Farah Natasha, Dandi Susilo, dan Kartika Cahyani. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Kartika Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Cahyani. NPM saya 191111001006. Saya adalah pemateri pertama dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang idealisme. Idealisme itu diterbitkan oleh pemikiran seorang Plato pada abad keempat sebelum Masehi atau pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato hidup di kota Athena. Pada saat itu, Athena memasuki era baru, di mana pada era tersebut setelah peperangan Athena dimasuki oleh para turis-turis dan membuat kota Athena itu menjadi kota yang sangat maju. Karena kemajuan tersebut muncullah gagasan-gagasan yang mengarahkan warga Athena untuk mengkritisi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai tradisionalnya. Lalu muncullah kelompok-kelompok baru dari kalangan pengajar yang mana ajarannya itu lebih memfokuskan pada individualisme, yang mana penekanannya itu lebih kepada pergeseran budaya komunal menuju relativisme dalam bidang kepercayaan dan nilai. Jadi idealisme itu adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan, di mana kebenaran dipercaya datangnya dari Tuhan yang diterima oleh wahyu. Kebenaran ini termasuk dogma-dogma dan ajaran dan norma-normanya bersifat mutlak, di mana tujuan dari hidup manusia adalah kehendak dari Tuhan. Idealisme dan filsafat pendidikan. Aliran filsafat idealisme terbukti cukup banyak memperhatikan masalah-masalah pendidikan, sehingga cukup berpengaruh terhadap pemikiran dan praktik pendidikan. William T. Harris adalah tokoh aliran pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Bahkan, jumlah tokoh filosof Amerika kontemporer tidak sebanyak seperti tokoh-tokoh idealisme yang seangkatan dengan Herman Harrell-Horn pada tahun 1874 sampai 1946. Herman Harrell-Horn adalah filosof yang mengajar filsafat beraliran idealisme lebih dari 33 tahun di Universitas di New York. Sejak idealisme sebagai paham filsafat pendidikan menjadi keyakinan bahwa realitas adalah pribadi, maka mulai saat itu dipahami tentang perlunya pengajaran secara individual. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat dari idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau materi pelajaran, juga bukan masyarakat, melainkan berpusat pada idealismenya. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal, yaitu tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran antara keduanya. Guru dalam sistem pengajaran yang menurut aliran idealisme berfungsi sebagai 1. Guru adalah personifikasi dari kenyataan si anak didik. 2. Guru harus seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. 3. Guru haruslah menjadi pribadi terbaik sehingga disegani oleh para muridnya. Dan kelima adalah guru menjadi teman dari para muridnya. Lalu kelebihan dan kelemahan aliran filsafat idealisme. Kelebihannya adalah meningkatkan daya pemikiran dari segi menghasilkan ide yang benar dan boleh dipakai. Lalu kelemahannya adalah anggapan terhadap sesuatu nilai atau kebenaran yang kekal sepanjang masa. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang realisme. Realisme
Kata realisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata realis yang memiliki arti nyata, ada, atau benar. Kata realisme juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata reality yang memiliki arti kenyataan atau fakta. Jadi yang dimaksud dengan istilah realisme ialah sesuatu yang menggambarkan tentang peristiwa atau kejadian yang dialami individu secara nyata atau benar-benar terjadi. Aliran realisme menyatakan bahwa realitas ialah gabungan dari bahasa fisik dan hal rohani yang tidak dapat dipisahkan. Aliran realisme juga tidak hanya mementingkan ide-ide atau pikiran manusia saja, karena menurut aliran ini, asal dari pikiran manusia itu adalah kosong. Aliran realisme juga bisa disebut dengan tabula rasa. Jadi pikiran manusia yang awalnya kosong dapat diisi dengan pengetahuan yang berasal dari luar pikiran atau juga bisa dari lingkungan sekitar. Realisme dan filsafat pendidikan. Pendidikan dalam realisme memiliki keterkaitan erat dengan pandangan John Locke bahwa akal, pikiran, dan jiwa manusia tidak lain adalah tabula rasa, ruang kosong. Tak ubahnya kertas putih kemudian menerima impresi dari lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang dibutuhkan karena untuk membentuk setiap individu agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang baik. Dengan demikian, pendidikan dalam realisme kerap diidentifikasikan sebagai upaya pelaksanakan psikologi behaviorisme ke dalam ruang pengajaran. Corak lain pendidikan realisme adalah tekanan-tekanan hidup yang terarah, kendala pengaturan-pengaturan, serta keteraturan yang bersifat mekanistik. Meskipun tidak semua pengaturan yang bersifat mekanistik buruk, apa yang diterapkan realisme dalam ruang pendidikan melahirkan berbagai hal yang kemudian menuai banyak kecaman sebab telah menjadi penyebab berbagai dehumanisasi. Inisiatif dalam pendidikan terletak pada pendidikan, bukan pada peserta didik. Materi atau bahan pelajaran yang baik adalah bahan pengajaran yang memberi kepuasan pada minat dan kebutuhan pada peserta didik. Namun, yang paling penting bagi pendidik adalah bagaimana memilih bahan pelajaran yang benar, bukan memberikan kepuasan terhadap minat dan kebutuhan pada peserta didik. Memberi kepuasan terhadap minat dan kebutuhan siswa hanyalah merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan atau merupakan alergi berbagai bermanfaatan. Realisme dalam pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai institusi sosial. Dalam buku Membangun Filsafat Pendidikan, Harry Brody secara eksplisit menekankan bahwa masyarakat mempunyai hak dengan mengabadikan keterlibatan pemerintah yang akan membawa pendidikan formal di bawah wilayah hukumnya, karena ini merupakan suatu lembaga atau institusi sosial. Yang kedua, siswa. Guru adalah pengelola KBN di dalam kelas. Guru penentu materi pelajaran menggunakan minat peserta didik yang berhubungan dengan mata pelajaran. Oleh karena itu, peserta didik berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Peserta didik harus taat pada aturan dan disiplin sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Peserta didik memperoleh disiplin melalui pengajaran dan prestasi. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan realisme adalah untuk menyesuaikan diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Pendidikan bertujuan agar peserta didik dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia dengan jalan memberikan pengetahuan esensial kepada peserta didik. Pengetahuan tersebut akan memberikan keterampilan-keterampilan yang penting untuk memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Kelebihan dan kelemahan aliran realisme. Pertama, kelebihannya, program pendidikan terfokus sehingga peserta didik dapat menunjukkan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dalam hidup bermasyarakat. Kedua, berperan peserta didik adalah penguasa pengetahuan yang handal sehingga mampu mengikuti perkembangan iptek. Yang selanjutnya yaitu dalam hubungan dengan disiplin, tata cara yang baik sangat penting dalam belajar. Artinya, belajar dilakukan secara terpola berdasarkan pada suatu pedoman. Karena peserta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebaikan. Yang selanjutnya itu kurikulum komprehensif yang berisi semua pengetahuan yang berguna dalam penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu metode logis dan psikologis. Semua kegiatan belajar berdasarkan pengalaman baik langsung maupun tidak langsung. Metode mengajar bersifat logis, terhadap dan berurutan.
Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama. Selanjutnya, kekeliruan menilai resepsi maksud saya, tidak ada penjelasan mengenai objek khayalan atau halusinasi. Semua persepsi tergantung konteks visual. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Intan Farah-Natasha, NPM 191111000269. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekan perubahan dan suatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosikultural. Solusi yang ditawarkan kaum perennialis adalah jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat pada zaman kuno dan pertengahan. Peradaban kuno atau Yunani purba dan abad pertengahan sebagai dasar budaya bangsa-bangsa di dunia dari masa ke masa, dari abad ke abad. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiotisme zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Sikap ini bukankah nostalgias atau rindu atas hal-hal yang sudah lampau semata-mata, tetapi telah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan tersebut berguna bagi abad sekarang. Asas-asas filsafat perennialisme bersumber pada filsafat kebudayaan yang mempunyai dua sayap, yaitu perennialisme yang teologis yang ada dalam pengayoman pada gereja Katolik, khususnya menurut dan interpretasi Thomas Aquinas, dan perennialisme sekular yakni yang berpegang kepada ide dan cita filosofi Plato dan Aristoteles. Perennialisme dan filsafat pendidikan. Pendidikan kaum perennialisme memandang education as culture recreation, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Sejalan dengan hal di atas, penganut perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi. Hakikat guru. Guru mempunyai peran yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru hendaknya adalah orang yang menguasai cabang ilmu yang bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa dalam menyimpulkan kebenaran yang tepat tanpa celah dan dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan dan keahlian tidak diragukan. Hakikat murid. Murid dalam aliran perennialisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis, hakikat pendidikan, upaya proses transformasi pengetahuan dan nilai pada subjek pendidikan, mencakup totalitas aspek kemanusiaan, kesadaran, dan sikap dan tindakan kritis terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kelebihan dan kelemahan perennialisme. Kelebihan, perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan zaman pertengahan. Dalam pandangan perennialisme, pendidikan lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi terpelajar, menjadi kultural, para siswa harus berhadapan pada bidang-bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan oleh manusia. Kelemahan. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terkait pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih prioritas di masa lalu. Perennialisme kurang menerima adanya perubahan-perubahan karena menurut mereka, perubahan-perubahan menuntut mereka banyak menimbulkan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakperaturan.
terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.